Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Pixel Dev. Pada video kali ini kita masih berada di dalam series HTML dasar, dan di video kali ini kita akan mempelajari mengenai tabel ya. Jadi di video kali ini saya akan membagi dua bagian. Yang pertama, part pertama untuk bagian tabel, dan yang kedua nanti akan ada video selanjutnya. Oke, kalau kita buat tabel sendiri di Microsoft Excel misalnya, jadi tabel itu berisi antara baris dan kolom. Jadi kalau baris itu adalah yang secara horizontal ini ya, ada 4 baris jadinya 1, 2, 3, dan 4. Kalau kolom itu yang secara vertikal ya, 1, 2, 3. Oke, ini kira-kira ada 3 kolom dan 4 baris. Nah, kalau di matematika itu, misalnya kita ingin mengalihkan sebuah matriks, jadi perkalian matriks itu kan baris kali kolom atau baskom. Jadi kalau baris kali kolom berarti ini dikalikan dengan ini, atau seperti ini kira-kira. Jadi baris kali kolom, oke? Jadi baris itu yang secara horizontal dan kolom itu secara vertikal. Nah, atau kalau kita sering mengikuti upacara bendera misalnya, jadi kita disuruh baris. Jadi misalnya di sini ada beberapa baris, ada 2 baris ya. Ada 2 baris, 1, 2, kemudian di sini ada 8 kolom kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu untuk baris pada upacara bendera yang kita lakukan pada hari Senin misalnya. Nah, kalau di HTML sendiri, kalau kita ingin membuat sebuah tabel, itu pertama kita definisikan dulu tabel, tag table seperti ini ya. Kemudian di dalamnya baru kita isi tag tr atau table row. Jadi di HTML perlu kalian ingat bahwa tidak ada tag table untuk kolom ya. Jadi kita memakai tr atau table row. Jadi kalau kita membuat sebuah baris, itu otomatis kita membuat sebuah kolom. Misalnya seperti ini. Kita membuat tr, kemudian tutup tr, berarti ini satu baris. Isinya ada td, nama, hobi, dan umur. Jadi td ini adalah tabel data, isi data yang ingin kita isikan kepada baris tersebut. Oke, kalau outputnya kita lihat seperti ini. Jadi ada satu baris, ada nama, hobi, dan umur. Jadi kalau kita sudah membuat satu baris, itu akan otomatis juga terbuat kolom ya. Jadi tabel itu adalah hubungan antara baris dan kolom. Tapi di HTML sendiri tidak ada tag untuk kolom. Oke, kalau kita tambahkan lagi misalnya tr, kemudian nama, hobi, dan umur lagi, uh, akan seperti ini outputnya ya. Oh, mungkin ini salah. Untuk TD-nya ini isinya adalah Wahyu, berenang, dan 19. Ini bisa diganti ya. Jadi outputnya seperti ini kira-kira nantinya. Nah, untuk di HTML sendiri, untuk atribut dari tag table, itu ada beberapa ya. Ada 3 di sini, mungkin ada lagi yang lainnya. Tapi yang kita sering pakai itu yang ini. Jadi ada border, cell padding, cell spacing. Kalau call span sama row span ini, nanti kita pakai di TD atau TH. Jadi di datanya itu kita pakai, bukan di tag table. Oke, ini mungkin kita lanjutkan di video selanjutnya yang part 2 mengenai tag table. Nah, kalau tag table sendiri ada 3 ini ya. Ada border, cell padding, dan cell spacing. Kalau border mungkin di sini saya rasa teman-teman sudah mengerti apa itu border. Jadi border itu garis pinggiran itu ya, misal kita membuat kotak, jadi ada garis pinggirannya itu namanya border. Kemudian cell padding dan cell spacing ini seperti apa sih? Jadi seperti ini kira-kira. Kalau cell padding itu adalah jarak antara titik tengah dari sebuah kotak ke atasnya atau kanan, ke kiri, dan ke bawah. Jadi cell padding itu kalau kita ingin memperbesar sebuah kotak atau cell kalau disebut di HTML, itu bisa memakai cell padding. Kalau cell spacing itu jarak antar kotak. Jadi kalau kita umpamakan seperti ini ya, misal ada 2 kos-kosan yang telah terisi oleh satu orang. Jadi ada 2 kamar di sini. Nah, di sini kalau kita tambahkan kode seperti ini, table, kita kasih atribut cell padding sama dengan 10. Ingat ya, kalau cell padding itu memperbesar ukuran dari sebuah cell padding. Nah, kalau kita lihat outputnya itu akan seperti ini kira-kira. Jadi membesar sebuah kota ini membesar dan ini juga membesar ya. Jadi itu yang cell padding ya. Jadi kalau cell padding itu memperbesar dari titik ini ke atas, kanan, kiri, dan bawah. Itu untuk cell padding. Nah, kalau kita ganti kodenya misalnya menjadi seperti ini. Jadi table cell padding 10, ini sudah ya cell padding 10. Kemudian cell spacing sama dengan 20. Jadi cell spacing itu adalah jarak antara kedua buah sel ya. Sel itu adalah yang kotak ini, kita misalkan sebagai kamar pada kos-kosan. Jadi kalau kita buat seperti ini, kira-kira outputnya akan seperti ini. Jadi akan ada jarak antara kedua kotak ini. Nah, itu untuk yang cell padding dan cell spacing. Nah, daripada kita berlama-lama, mending kita implementasikan saja kepada codingan. Silakan kalian buka Microsoft Visual Studio Code kalian.
Oke, seperti biasa di sini klik kanan New File, kemudian saya membuat table.html, kemudian Ctrl B untuk menyembunyikan sidebar, buat tanda seru, kemudian Enter, ganti di sini titelnya mungkin menjadi belajar tabel pada HTML, kemudian di bodinya ini saya membuat sebuah tabel ya. Misalnya saya akan membuat tabel seperti ini, seperti yang tadi ya, ada nama, hobi dan umur, kemudian di bawahnya ada namanya Wahyu misalnya, kemudian hobi berenang dan umur 19. Oke, di sini saya membuat tabel terlebih dahulu. Kemudian sebelum ke situ kita save dulu. Biar lebih enak melihatnya, kita klik kanan, open with live server ini ya. Silahkan kalian buka live server. Mungkin saya kekanankan untuk yang outputnya. Jadi seperti ini kira-kira. Dan satu lagi, biar lebih enak lihat codingannya, klik View, kemudian kalian klik yang word wrap ini ya, atau bisa klik Alt Z. Nah, biar lebih enak, jadi nggak kepotong codingannya. Nah, di sini tabel, kemudian kalau saya save, belum tapel apa-apa. Kemudian di sini misalnya saya ingin membuat TR, sebuah baris baru. Di dalamnya ada TD misalnya, ada nama. Oke, kalau saya save, itu akan otomatis seperti ini ya. Jadi udah ada satu tabel di sini, bukan satu tabel, satu baris. Nah, di sini misalnya saya Ctrl Shift D, kemudian di sini buat hobi, dan Ctrl Shift D lagi saya buat umur. Saya save, ada seperti ini kira-kira. Nah, kalau kita ingin membuat baris baru, berarti kita harus membuat TR baru. Di sini saya buat lagi misalnya TR, kemudian di sini TD, mungkin di sini untuk nama, Wahyu misalnya, Ctrl S, nah ini ada ya. Nah, untuk yang paling atas ini biasanya saya memakai TH ya. TH itu adalah table heading. Jadi kalau kita buat TH, di sini juga TH, dan satu lagi TH, itu akan bold seperti ini ya tulisannya. Bisa kalian lihat di sini. Itu akan ada bold tulisannya, kalau yang di sini tidak bold. Itu untuk TH dan TD ya. Intinya TD dan TH ini adalah tulisan yang ingin kita tampilkan atau konten yang ingin kita tampilkan pada row, pada baris tertentu. Oke, di sini saya tambah lagi nama Wahyu, kemudian hobi misalnya berenang, dan satu lagi Ctrl Shift D, umur 19. Ctrl S. Oke, seperti ini kira-kira sudah kita berhasil membuat tabel. Tapi kan ini agak nggak enak lihatnya karena di sini belum ada border, cell padding, dan cell spacing. Oke, karena kita sudah belajar atribut pada tabel tadi, di sini kita langsung tambahkan saja. Atribut pertama yang saya tambahkan adalah border. Border sama dengan 1 misalnya. Save. Nah, itu sudah ada bordernya ya. Nah, ini kalau kita lihat cell spacingnya ini masih ada cell spacing ya. Jadi, biar enak kita lihatnya, misal kita tambahkan dulu cell spacing sama dengan 5. Oke, kita Ctrl S. Nah, itu nambah lagi ya. Jadi di sini saya buat 0 saja biar enak melihatnya seperti tabel pada umumnya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi udah mirip kayak tabel ya yang kita buat di Microsoft Excel sebelumnya. Nah, kemudian di sini cell padding misalnya, cell padding sama dengan 5 misalnya. Oke, Ctrl S. Nah, seperti ini. Jadi cell padding itu seperti yang saya katakan tadi, memperbesar box-nya itu ya. Kalau cell spacing adalah memperbesar jarak antara box-nya itu. Jadi misalnya di sini saya buat 25, Ctrl S. Nah, itu besar ya, seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk video part pertama tentang table. Semoga bermanfaat. Terima kasih.